Dari pedesaan itu, Oh, bentar, tahun berapa ya? iya, apa yang diinginkan oleh masyarakat, itu yang dikerjakan. Dari pedesaan itu, Oh, itu namanya PNPM. PNPM, Oke. PNPM Mandiri Iya. Pedesaan. Jadi PNPM Mandiri Pedesaan itu program pemberdayaan masyarakat ya, yang memberikan anggaran besar Iya. untuk desa-desa. Oke. Tapi basisnya itu pendanaannya di level kecamatan. Jadi desa-desa harus berkompetisi menyiapkan program, Oke. ya, bermusyawarah. Habis itu nanti dikompetisikan di level kecamatan. Nah, jadi dulu itu tidak semua desa dapat anggaran PMPM itu. Hanya yang betul-betul Hana yang terseleksi. iya terseleksi. Anggarannya terbatas. Hanya 10 triliun. 10 triliun seluruh Indonesia. Seluruh waktu Indonesia. itu waktu saya masuk. Nah, bandingkan dengan sekarang, dana desa 60 triliun. 60 Nah, kalau dana desa kan semua desa dapat tuh. Iya, iya. Ya, nah itu. Nah, singkat cerita PMP Mandiri Pedesaan itu dianggap sebagai program yang paling pro rakyat waktu itu. Jadi banyak disayangi program Itu itu. start tahun berapa ya? Startnya itu dari Sebenarnya sejak kalau nggak salah sebelum Pak SBY bahkan ya. Iya, iya, sebelum Pak Ya, terlepas SBY. kita Tapi lagi harum-harumnya di masa SBY. iya. Berarti harum-harumnya di sebenarnya masa SBY. startingnya itu di zaman Bu Mega atau Gus Dur atau ya? Dari setelah reformasi itu sudah Sudah jalan. Ya, sudah mulai jalan. Iya, karena memang seingat saya Deng, waktu apa ya? Waktu kita PL2 Ya. atau PL3 di Kuningan kalau nggak salah itu ada tim PNPM waktu Ya, itu ya. dan bangunannya itu ditandai dengan adanya prasasti. Iya, ya, biasanya Prasasti begitu PNPM di apa, tahun harus tahun sekian itu. Dan itu ada konselornya ya, ada maksudnya ada coachnya apa Ya, istilahnya? pendamping. Pendamping. Ada pendamping. Nah, siapa mereka? Pendamping itu pendamping profesional yang memang diangkat dari kader pemberdaya. Ya, sudah punya ilmu untuk memberdayakan masyarakat. Nah, terus mereka kan sudah ada petunjuk teknis operasional bagaimana mendampingi masyarakat dan sebagainya. Nah, ini juga bagi teman-teman ilmu pemberdayaan itu penting. Oke. Ya, karena selama ini kan selama di IPDN kita dapatnya ilmu birokrasi. Oke. Ilmu birokrasi itu kadang-kadang kita menempatkan diri di atas Administrasi. masyarakat. Oke. Administrasi terus dari segi struktural kita merasa di atas. Sekolah camat lah, sekolah pot. Walaupun sekarang sudah banyak jadi dirjen, Iya. banyak senior-senior kita jadi PJ Di luar tapi pakemnya ilmu ya. pemberdayaan ini penting, Bang. Supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Pemberdayaan itu kan berbaur gitu dengan masyarakat. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, kita dampingi mereka. Artinya kita ada di samping dia. Pemberdayaan itu dia manai secara implementasinya ya. Kita ada di samping mereka. Kita dampingi, kita contohkan, tapi akselerasinya tetap dari mereka tetap kan. dari mereka. Jadi mereka juga tidak Kita tidak hanya manja juga kan. orkestrasi kalau bahasanya Pak Bukan Jokowi. ngasih ikan juga kan. Iya, enggak. Kita mengarahkan sesuai dengan pola-pola partisipatif. Intinya PMPM itu partisipatif. Partisipatif. Iya, partisipatifnya. Jadi Dan apa ada yang indikatornya diinginkan, pasti kan. iya, apa yang diinginkan oleh masyarakat itu yang dikerjakan. Tidak seperti sekarang misalnya ya. Sekarang kan ada prioritas penggunaan ABCD. Kalau dulu hanya ditetapkan yang tidak boleh. Yang selain itu boleh. Berarti silakan. bebas. Iya, boleh silakan. Nah, jadi dengan pola musyawarah partisipatifnya. Nah, itu. Nah, agak menyerempet lagi karena memang kita coba rintis gitu ya. Bedanya dengan yang sekarang, kalau nggak tahu juga nggak ada masalah, nggak ada masalah, kita pas aja kalau gitu. Bedanya dengan sekarang, tentu dari segi jumlah anggaran jauh lebih banyak sekarang. Tapi jangan lupa cikal bakal adanya dana desa itu dari anggaran PMPM. Percontohan sebelumnya. Justru harkatnya PMPM, derajatnya PMPM ini naik menjadi yang dulunya hanya program, yang sudah jadi regulasi. Nah, dengan adanya Undang-Undang 6 2014 yang baru 2014. istilahnya begitu. Iya, sudah ditetapkan, tidak main-main loh Bang. Dana desa ini yang sekarang itu mandatory spending. Ya, Saya dana desa itu coba aja 10% dari APBN. Iya, 10%. Jadi isu terkait desa sekarang Bang, itu sudah jadi isu seksi. Oke. Nggak lagi hanya orang desa yang bicara desa, tapi orang kota, orang politikus, menteri-menteri, isunya semua itu desa. Coba kita lihat sekarang.
Abang berbicara masalah di kependudukannya. Iya, iya. Basis data yang paling ujung itu kan desa. Desa. Kode Mereka. desa yang paling ujung. Betul. Ujung tombak pembangunan di Republik ini desa. Desa. Mau bicara stunting, Iya. tentu keberhasilannya diukur di setuju, desanya. Terkait apalagi pendidikan, segala macam cuma ada di situ. Jadi kalau ada program ya, tidak melihat menganggap desa itu sebagai hal yang strategis, nah itu bisa dipertanyakan itu. Dan berarti Dampaknya nanti. ya terlepas nama terminologinya dan lain sebenarnya semangatnya itu justru berangkat dari situ. Iya, Sebelum berangkat dari PNPM ada tidak program pemberdayaan setingkat desa? Ini Banyak, hanya intervensi. banyak program-program sebelum itu. Hanya saja sifatnya parsial-parsial. Oke. Nah, ini kan sudah pada saat PMPM itu sudah mulai menasional karena nama program nasional. Dia Kalau lebih dulu, kayak coklit-coklit iya, wilayah-wilayah tertentu ya. jadi apapun programnya dulu, kalau basisnya desa pasti Iya, iya. namanya PNPM. Oh, oke. Nah, PMPM Mandiri Pedesaan itu induknya yang besar. Tapi yang lain-lain yang sifatnya ibarat best practice, Ya. ada tuh PMPM Pariwisata, PMPM Pertanian, PMPM Pasca Bencana. Nah, jadi semua aspek sebenarnya. Nah, ini disitulah kami banyak belajar Bang terkait membangun desa ini. Ternyata memang harus membangun negara ini, membangun desa itu harus ada strukturnya, harus ada sistem yang mengaturnya. Kalau saya coba tanya dari sisi kelembagaan, tadi PNPM istilahnya dilakukan kompetisi, Ya. ya, kemudian indikatornya ditentukan, ya, lalu nanti pihak kecamatan yang menentukan siapa yang berhak atau seperti apa? Ada mekanisme perankingan prioritasnya. Nah, jadi pihak kecamatan itu bukan menentukan, tetapi menetapkan mana yang sesuai ranking itu. Ya, uangnya ini Bang bukan mengalir ke pemerintah, rekening pemerintah. Kalau sekarang kan dana desa itu ngalirnya itu dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Habis itu ke rekening kas daerah. Tapi kalau ini ngalirnya nanti ke UPK, unit pelaksana kegiatan yang memang dibentuk oleh masyarakat juga. Gitu.